Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifani dari kelas 2D Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mereview pertemuan kuliah semester 2 mata kuliah Teori Komunikasi. Yang pertama, pada zaman dahulu, komunikasi merupakan sebuah retorika atau kemampuan berbicara di depan umum, seni berbicara di depan umum. Retorika digunakan zaman dahulu untuk memberitahu para rakyat dan digunakan dalam kerajaan oleh bangsawan untuk memberitahu pengumuman-pengumuman penting kerajaan kepada rakyatnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka tradisi retorika pun digantikan oleh tradisi-tradisi komunikasi sekarang ini yang disebut dengan public relation. Kemudian saya akan mereview materi teori komunikasi intrapersonal. Yang pertama yaitu teori message design logic. Pada umumnya, setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda tentang komunikasi. Karenanya mereka akan membentuk berbagai jenis pesan yang berbeda. Dalam teori message design logic ini, terdapat 3 logika perancangan pesan, yaitu yang pertama, expressive message logic. Teori ini lebih menekankan ekspresi dalam penyampaian ataupun dalam mereka berkomunikasi. Yang kedua yaitu conventional design logic. Dalam teori ini lebih menitikberatkan pada sebuah aturan dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu rhetorical message design logic. Dalam teori ini lebih menekankan pada situasi dan negosiasi beberapa tujuan dalam suatu komunikasi ini. Kemudian yang kedua yaitu teori akomodasi komunikasi. Dalam teori akomodasi komunikasi menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang memodifikasi atau merubah perilaku komunikasi mereka dalam situasi yang berbeda saat berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu teori pengurangan ketidakpastian. Dalam teori yang dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard Calabrese, teori ini mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi kapan, mengapa, dan bagaimana setiap individu menggunakan komunikasi untuk meminimalisir keraguan mereka ketika berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang keempat yaitu teori pelanggaran harapan. Dalam teori pelanggaran harapan, salah satu dari sedikit teori yang secara khusus berfokus pada apa yang diharapkan orang dan reaksi mereka kepada orang tersebut dalam suatu percakapan. Kemudian yang kelima yaitu teori AUS atau disuse theory. Dalam teori disuse teori ini mengungkapkan bahwa memori manusia akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang keenam yaitu teori interferensi. Teori interferensi menggambarkan memori sebagai sebuah kanvas dan pengalaman adalah lukisan pada kanvas tersebut. Jika kita telah melukis pemandangan sebelumnya pada kanvas tersebut, kemudian kita mencoba untuk merekam lukisan manusia, maka lukisan manusia menyebabkan terhapusnya lukisan pertama. Kemudian saya akan melanjutkan tentang materi presentasi kelompok. Yang pertama yaitu dari kelompok 1 membahas mengenai teori komunikasi interpersonal. Komunikasi ini juga dikenal dengan komunikasi antar pribadi yang merupakan salah satu konteks komunikasi. Teori ini mengkaji bagaimana individu berbicara dengan individu lainnya dalam suatu hubungan. Dalam teori ini terdapat 3 jenis teori, yaitu yang pertama, teori penyimpangan dugaan atau expectancy violation theory. Yang kedua, interpersonal deception theory. Yang ketiga, communication accommodation theory. Dalam teori ini terdapat 9 komponen, yaitu sumber, encoding, pesan, saluran, penerima, decoding, respon, gangguan, dan konteks komunikasi. Tujuan dari komunikasi ini sendiri yaitu sebagai wadah untuk menemukan diri sendiri, menemukan dan melihat bagaimana dunia luar, membentuk dan menjaga hubungan baik, merubah sikap dan tingkah laku untuk bermain dan kesenangan serta membantu orang lain. Kemudian materi kelompok 2 yang membahas mengenai komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok yaitu komunikasi antara seseorang dan kelompok atau banyak orang dalam suatu tatap muka. Komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran peran antar unit-unit komunikasi yang berbeda dalam organisasi
tertentu. Untuk pembagian teori ini sendiri, terdapat beberapa pembagian komunikasi kelompok dan organisasi membagi menjadi 6 bagian teori, diantaranya teori kepribadian kelompok, teori percakapan kelompok, teori pemikiran kelompok, teori perbandingan sosial, dan teori sosiometrik. Kemudian kelompok 3 yang membahas mengenai teori-teori komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana seseorang atau sekelompok orang atau bahkan organisasi yang besar menyusun sebuah pesan dan mengirimkannya melalui beragam media. Komunikasi kepada khalayak luas yang dikirimkan oleh anonim dan bersifat heterogen. Komunikasi massa ini membagi teori-teorinya menjadi 15 bagian, diantaranya seperti teori pengaturan agenda, teori sistem ketergantungan media, teori spiral keheningan, teori kesenjangan pengetahuan, teori imperialisme budaya, teori studi kultural kritis, teori sosial kognitif, teori pengembangan, teori jarum hipodermit, teori 2 tahap, teori penggunaan dan kepuasan, teori media, teori kekayaan media, teori konsistensi, dan teori difusi inovasi. Kemudian kelompok 4 yaitu membahas komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti berbeda ras, etnik, sosial ekonomi, atau bahkan gabungan dari semua perbedaan tersebut. Menurut Fred J. Janet, mengartikan bahwa komunikasi antar budaya sebagai interaksi tatap muka di antara orang-orang yang berbeda budayanya. Menurut Griffin, dalam komunikasi budaya terdapat 3 teori, yaitu yang pertama, Anxiety dan Uncertainty Management Theory. Teori ini memiliki konsep-konsep dasar seperti konsep diri, motivasi untuk berinteraksi dengan orang lain, reaksi terhadap orang asing, kategori sosial dari orang asing, proses situasional, koneksi dengan orang asing. Kemudian yang kedua, Face Negotiation Theory. Teori ini dipublikasi oleh Selating Tomei. Face Negotiation Theory menyatakan bahwa model pengelolaan konflik seperti upbraiding, obliging, compensing, dominating, dan aggravating bertukar-tukar menurut campuran perhatian mereka untuk self-face dan other-face. Kemudian yang ketiga yaitu Speech Code Theory, dipublikasikan oleh Gary Tilson. Teori ini berusaha menjawab tentang keberadaan speech code dalam suatu budaya. Kemudian kelompok 5 membahas tentang teori komunikasi internasional. Komunikasi internasional terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu melahirkan berbagai teori-teori yang masing-masing merefleksikan berbagai teori yang menganggap bahwa pertukaran informasi dunia sekarang sudah semakin meluas. Dalam komunikasi internasional terdapat 8 teori yang dibahas, yaitu yang pertama teori arus bebas, yang kedua teori modernisasi, yang ketiga teori ketergantungan, yang keempat teori imperialisme, yang kelima teori hegemoni, yang keenam teori kritik, yang ketujuh teori ruang publik, dan yang kedelapan teori wacana globalisasi. Sekianlah review materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.